Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, Selasa sore tim penyidik Bareskrim Polri tiba di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung. Kehadiran tim penyidik untuk memeriksa 2 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Eko Ramdhani dan Jaya. Sesampainya di lapas, tim penyidik yang terdiri dari 3 orang masuk ke gedung Lapas Jelekong. Pemeriksaan yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari laporan ke-7 terpidana terkait dugaan pemberian kesaksian palsu oleh AF dan DD. Pemeriksaan ini lanjutan dari pemeriksaan 4 terpidana di Rutan Kebonwaru. Dalam 2 hari terakhir, penyidik dari Bareskrim Polri berada di Bandung, Jawa Barat, menindaklanjuti laporan keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina terkait dugaan keterangan palsu saksi Aep dan Dede. Pada Senin kemarin, penyidik tiba di Rutan Kebonwaru, Bandung untuk memeriksa 4 terpidana. Selama 10 jam, para terpidana dimintai keterangan seputar kejadian pada 2016 lalu. Dengan membawa berkas hasil pemeriksaan, ke-6 penyidik Bareskrim Mabes Polri langsung meninggalkan Rutan Kebonwaru, Bandung sekitar pukul 11 malam. Besok jam berapa nih? Jam berapa Bang besok Pak? Pemeriksaannya gimana Bang? Sekarang masih kita dalami. Kuasa hukum terpidana, Ruli Panggabean menyebutkan, penyidik memberi sekitar 40 pertanyaan seputar kejadian pada Agustus 2016. Para terpidana tetap bersikeras tidak ada di lokasi kejadian saat peristiwa pembunuhan terjadi. Kita di mana mereka itu berada ketika terjadinya tindak pidana. Semua mereka menyatakan bahwa mereka tidak berada di tempat kejadian perkara. Mereka semua menyatakan mereka berada di tempatnya Bu Nining, warung Bu Nining, kemudian pindah ke rumahnya Pak Hadi, kemudian terakhir tidur di rumahnya Pak RT Pasren. Bentuknya pertanyaannya nggak dalam 1-2 enggak, tapi mereka lutut menceritakan dari awal sampai, kalau bicara pertanyaan mungkin ada 40-50 pertanyaan. Sebelumnya, pada 10 Juli 2024, keluarga terpidana kasus Vina resmi melaporkan saksi Aep dan Dede ke Bareskrim Polri. Laporan dilakukan terkait dugaan keterangan palsu yang menyebabkan 7 terpidana terseret dalam kasus pembunuhan Vina. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, informasi lebih lengkap soal pemeriksaan 2 terpidana kasus Vina di Lapas Jelekong, kita akan menyapa jurnalis Kompas TV Fida Alatas. Fida, bagaimana pemeriksaan 2 terpidana hari ini? Ya, Nitya, pemeriksaan 2 terpidana yakni Jaya dan juga Eko baru saja selesai tadi sekitar pukul 20.30. Dan tadi dari kuasa hukum ini memberikan keterangan terkait proses penyelidikan yang dilakukan, di mana ada 21 pertanyaan yang diberikan oleh penyidik dari Bareskrim Mabes Polri kepada kedua terpidana. Dan juga tadi penyelidikan ini berlangsung atau pemeriksaan kedua terpidana ini berlangsung selama kurang lebih 6 jam yang dimulai pada sekitar pukul 14 sore tadi. Dan yang didalami Nitya dan juga saudara dari pemeriksaan yang dilakukan hari ini oleh Bareskrim Mabes Polri kepada kedua terpidana sebagai pelapor dalam kasus dugaan pemberian keterangan palsu dengan terlapor Dede dan juga Aep, ini adalah mengklarifikasi keterangan yang diberikan oleh Dede dan juga Aep pada 8 tahun lalu. Lebih lengkapnya Nitya dan juga saudara terkait apa kemudian yang didalami oleh penyidik dari Bareskrim Mabes Polri terhadap kedua terpidana hari ini. Berikut keterangan dari kuasa hukum terpidana untuk Anda, Nitya. Laporkan, dan kemudian saat ini dari pihak Bareskrim Polri telah memeriksa klien kami, dalam hal ini saudara Eko dan saudara Jaya, untuk memberikan keterangan sesuai dengan laporan yang kita laporkan. Ya, Nitya dan juga saudara, tadi juga disinggung oleh kuasa hukum dari ke-7 terpidana, di mana harapannya tentunya langkah selanjutnya ini akan segera ditempuh oleh penyelidik dari Bareskrim Mabes Polri, di mana harapan tentunya Nitya dan juga saudara nanti bisa dilakukan BAP
konventi yang dimana nanti Aep dan juga Dede ini dapat diperiksa secara bersamaan dengan ketujuh terpidana untuk kemudian atau memberikan keterangan secara bersamaan di hadapan penyelidik. Dan juga untuk saat ini Nitya dan juga saudara, pihak kuasa hukum dari ketujuh terpidana ini menyebut bahwa proses hukum yang masih dilakukan ini masih tahap penyelidikan, dan tentunya harapannya ini bisa segera naik ke tingkat penyidikan, dan gelar perkara ini juga diharapkan bisa segera dilakukan oleh penyidik atau penyelidik dari Bareskrim Mabes Polri setelah pemeriksaan saksi korban ini, dan juga nanti tentunya sesuai prosedur dari penyelidikan di mana setelah pelapor ini diperiksa begitu ya, dimintai keterangan, itu artinya setelah ini terlapor yakni Aep dan Dede ini juga akan juga dimintai keterangan. Dan tentunya Nitya dan juga saudara, kalau kita melihat laporan dari ketujuh terpidana ini adalah terkait dugaan pemberian keterangan palsu dari Aep dan juga Dede, di mana memang pada 8 tahun lalu keterangan Aep dan juga Dede ini menjadi krusial dan juga menjadi dasar atas putusan hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim dari Pengadilan Cirebon terhadap ke-8 terpidana yang saat ini masih menjalani kemudian hukumannya ini masih tersisa 7 terpidana. Dan tentunya keterangan dari Aep ini disebut-sebut sebagai keterangan palsu Aep dan Dede, di mana Aep dan Dede ini menyebut pada 8 tahun lalu pada malam kejadian keduanya ini melihat ketujuh terpidana ini berada di depan SMKN 11, dan ini keterangan ini sebetulnya sudah kemudian ditolak begitu ya oleh sejumlah saksi lainnya, di mana pada tanggal 11 Juni lalu ada 3 saksi yang juga keterangannya ini dijadikan dasar oleh pihak kepolisian, utamanya penyidik dari Polres Cirebon pada 8 tahun lalu sebagai dasar dari pemberian vonis begitu ya Majelis Hakim yang telah mencabut BAP mereka. Ketiga orang tersebut ini adalah teman dari 5 terpidana, yakni Teguh, Eko, dan juga Pramudia, di mana dalam pencabutan BAP-nya yang dilakukan di Mapolda Jawa Barat pada 11 Juni lalu, mereka menyebut bahwa saat kemudian dirinya diminta sebagai saksi untuk perumusan BAP begitu Nitya dan juga saudara, pada saat itu mereka atau ketiga teman dari terpidana ini masih di bawah umur dan juga tidak didampingi oleh kuasa hukum. Mereka juga mengaku mendapatkan kemudian tekanan dari pihak penyidik yang saat itu melakukan penyidikan terhadap mereka. Dan tentunya setelah hari ini pemeriksaan terhadap para pelapor ini sudah selesai dilakukan, kita akan tunggu seperti apa langkah yang akan dilakukan oleh penyidik dari Bareskrim Mabes Polri untuk kasus ini, Nitya. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Fida Alatas. Yang juga menjadi sorotan di Kompas Malam saudara adalah mengenai atlet panjat tebing Indonesia Fedrik Leonardo yang lolos ke babak perempat final Olimpiade Paris. Kami akan hadirkan laporan langsungnya usai jeda di Kompas Malam.